Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulisa Putri, NIM 206151024 dari TBI 2A. Di sini saya akan menceritakan novel yang berjudul Bila Malam Bertambah Malam karya Putu Wijaya. Novel ini menceritakan kisah yang berlatar di Tabanan, Bali. Ada seorang janda bernama Gusti Biang. Gusti Biang merupakan seorang janda bangsawan almarhum I Gusti Ngurah Ketut Mantri yang sangat dihormati karena dianggap sebagai pahlawan. Di sebuah puri, Gusti Biang tinggal bersama dua orang pelayannya, yaitu seorang lelaki tua bernama Wayan dan seorang perempuan muda bernama Nyoman. Sedangkan putra satu-satunya Ngurah tengah menempuh pendidikan di tanah Jawa. Terjadilah suatu perdebatan ketika Gusti Biang memarahi Nyoman. Pada saat itu, Nyoman hendak memberikan obat kepada Gusti Biang. Namun Gusti Biang menolak dan membentak Nyoman. Ia menuding Nyoman akan meracuninya. Bahkan, ia memukul Nyoman menggunakan tongkat gadingnya. Di tengah amarahnya, Gusti Biang menghina dan mencaci maki Nyoman. Ia kemudian mengusir Nyoman pergi. Mendapat perlakuan tersebut, Nyoman masih berusaha bersikap sabar. Namun kesabarannya pudar, ia merasa terhina dan Nyoman memutuskan untuk pergi. Alangkah terkejutnya, ketika Nyoman hendak pergi, Gusti Biang mencegatnya dan membacakan seluruh tagihan biaya hidup Nyoman selama tinggal di rumah Gusti Biang. Mendengar Nyoman pergi, Wayan berusaha mencegahnya. Namun usaha tersebut gagal karena Nyoman telah keluar dari rumah itu. Wayan mengatakan kepada Gusti Biang bahwa sebenarnya Nyoman adalah kekasih putranya Ngurah, dan Ngurah akan menikahi Nyoman setelah ia pulang dari tanah Jawa. Mendengar hal tersebut, Gusti Biang kaget dan tidak percaya. Kemudian ia membaca surat yang telah dikirimkan oleh Ngurah. Dan ternyata dalam surat tersebut benar adanya bahwa Ngurah akan menikahi Nyoman. Terjadilah perdebatan antara Wayan dan Gusti Biang. Dan perdebatan itu mengusik kembali kisah masa lalu yang pernah terjadi antara Wayan dan Gusti Biang. Di masa lalu, Wayan adalah orang yang mencintai Gusti Biang. Namun karena perbedaan kasta, cinta keduanya tidak bisa bersatu. Wayan juga mengatakan bahwa sebenarnya suami Gusti Biang bukanlah seorang pahlawan, melainkan seorang mata-mata nica. Mendengar hal tersebut, Gusti Biang panik dan marah. Ia melempari Wayan dengan botol-botol yang ada di dekatnya, kemudian mengusir Wayan pergi. Pada saat itu pula, putra Gusti Biang telah kembali dari tanah Jawa. Lantas Gusti Biang menanyakan perihal Ngurah yang akan menikahi Nyoman. Ngurah mengatakan bahwa hal tersebut benar adanya. Gusti Biang marah dan tidak rela Ngurah menikah dengan Nyoman karena perbedaan kasta antara keduanya. Jika Ngurah menikah dengan Nyoman, hal ini akan menurunkan martabat leluhur yang telah ia jaga selama ini. Di saat Ngurah merenung tentang keputusan yang akan ia ambil, Wayan menghampirinya dan mengatakan bahwa Nyoman telah pergi. Gusti Biang yang mengetahui hal tersebut lalu berteriak dan mengusir Wayan pergi. Namun, ketika Wayan akan pergi, Gusti Biang meminta bedil yang dibawa Wayan. Ia mengatakan bahwa bedil itu adalah milik suaminya dan Wayan telah mencurinya. Ngurah memeriksa bedil tersebut, dan ternyata bedil itu serupa dengan bedil yang digunakan untuk menembak ayahnya. Wayan mengatakan bahwa sebenarnya I Gusti Ngurah Ketut Mantri bukan tertembak sebagai pahlawan, melainkan tertembak sebagai pengkhianat oleh gerilya. Wayan menceritakan rahasia besar yang selama ini telah ia simpan. I Gusti Ngurah Ketut Mantri adalah orang yang membocorkan gerakan Ciung Wanara di Marga kepada Nica. Wayan juga mengatakan bahwa dirinya yang telah menembak ayah Ngurah. Wayan menghampiri Gusti Biang dan mengatakan bahwa sudah saatnya Ngurah mengetahui rahasia mereka. Bahwa sebenarnya Ngurah bukanlah putra kandung I Gusti Ngurah Ketut Mantri, karena suami Gusti Biang tersebut bukanlah lelaki sejati. Ia adalah seorang wangdu dan memiliki 15 istri.
Untuk menjalankan tugas sebagai suami, sebagian digantikan oleh Wayan, hingga Ngurah lahir. Sebenarnya, Wayan dan Gusti Biang saling mencintai sejak kecil, namun karena martabat kebangsawanan, Gusti Biang menikah dengan orang lain. Bahkan, hingga saat ini Wayan masih mencintai Gusti Biang. Ngurah terkejut dan menjadi asing mendengar semua hal ini. Wayan mengatakan kepada Ngurah untuk mengejar cintanya agar kejadian serupa di masa lalu tidak terulang kembali. Demikianlah cerita pada novel berjudul Bila Malam Bertambah Malam karya Putu Wijaya. Novel tersebut menceritakan tentang kisah cinta dan keangkuhan. Kisah cinta yang tak sampai antara Wayan dan Gusti Biang karena perbedaan kasta keduanya, serta keangkuhan Gusti Biang yang sebenarnya masih sangat mencintai Wayan, dan ternyata ia juga mengetahui kebenaran bahwa suaminya bukanlah pahlawan, melainkan seorang mata-mata nica. Sastrawan angkatan tahun 1965, 1970, 1980, dan 2000 antara lain Putu Wijaya, Taufik Ismail, Gunawan Muhammad, Umar Khayyam, Dewi Lestari, Habibur Rahman El Shirazi, serta Andrea Hirata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.